Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama yang kita hormati guru kita bersama akhil kiram Ustazuna Mahbub Bapak Kiai Syarif Rahmat mata'anallah fi tuli hayatih wa nafa'ana bi'ulumih fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama yang kita hormati keluarga Drian, kita doakan Allah pelihara kesehatan badannya, dipanjangkan umur dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sama-sama saya hormati keluarga besar pada suka di bawah pimpinan Bapak Kiai Syarif Rahmat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Jumat pada kesempatan malam hari ini yaitu minggu keempat yang dipimpin oleh Bapak Kiai Syarif Rahmat. Maka untuk mempersingkat waktu, mari kita baca beberapa salat burdah pada junjungan kita Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga di yaumil qiyamah nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'a Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana waghfir lana ma madha ya wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana waghfir lana ya wasi'a وَلَنْ يَضِيقَ رَسُولَ اللَّهِ جَاهُكَ بِهِ إِذِ الْكَرِيمُ تَجَلَّى بِاسْمِ مُنْتَكِمِ. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كلكم صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلوا عليه. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة.
Hadirin hadirat, mari kita dengarkan guru kita Bapak Syekh Tafsir Al-Quran. Waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana kita bersama dalam kajian tafsir Al-Quran Karim. Kali ini kita akan membaca ayat ke-41 sampai 43 dari surah Al-Ahzab yang sebenarnya mungkin sudah agak sering kita bahas. Tawasila huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salamu wa a'adda lahum ajran karima. Sadaqallahu. Allah dengan ingat yang sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepada Dia pagi dan petang. Dialah Allah yang bersalawat kepada kamu semua, juga malaikat-malaikatnya menuju cahaya terang. Dia adalah zat yang maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Penghormatan untuk mereka ketika mereka bertemu dengan Allah adalah ucapan selamat. Dan Allah telah menjanjikan untuk mereka pahala yang penuh dengan kemuliaan. Ayat ini dimulai dengan nida khusus. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Seperti sudah sering saya sampaikan, apabila ada nida atau panggilan, baik itu ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhal kafirun, ya ahlal, itu di belakangnya biasanya disusul dengan satu di antara tiga kemungkinan. Yang pertama, karena ada perintah yang harus dikerjakan. Yang kedua, karena ada larangan yang harus ditinggalkan. Dan yang ketiga, karena ada sesuatu yang harus diperhatikan. Pada ayat ini, panggilan ya ayyuhalladzina amanu disusul dengan firman dalam bentuk perintah. Uzkurullaha dzikran katsira. Ingatlah akan Allah. Biasanya kalau dalam bahasa kita sehari-hari, ingat itu menggunakan akal pikiran, menggunakan otak kita. Tapi dalam bahasa Al-Quran, nanti akan dibagi ke dalam dua bentuk. Satu, apa yang disebut dengan zikr atau zikir. Yang kedua, yang disebut dengan fikr atau fikir. Ini berbeda keduanya. Mengapa? Karena dalam diri manusia itu ada dua alat yang memiliki fungsi berbeda.
Ini adalah otak. Dan di sini biasanya gambar seperti ini. Ini adalah hati. Nah, otak adalah tempat intelektual. Landasan intelektual ada di sini. Di intelektual. Sedangkan di sini adalah spiritual. Nah, tubuh manusia ini adalah merupakan monitornya atau sesuatu yang menampilkan apa yang ada di dalam keduanya ini. Intelektual ini adalah tempatnya untuk berpikir. Oleh karena itu nanti adalah al-fikru. Sedangkan ini spiritual, hati adalah az-zikru. Nah, kalau fikir ini berbeda dengan zikir. Al-fikr tempatnya tersendiri, zikir tersendiri. Bedanya apa? Kalau fikir itu adalah menggunakan akal pikiran kita, kalau zikir adalah menggunakan hati. Jadi yang kita bahas sekarang ini adalah pembicaraan pekerjaan hati. Ini dua. Dalam diri manusia ada dua kekuatan yang sangat luar biasa yang akan mengendalikan kehidupan badannya. Tergantung kemana badannya akan dipengaruhi. Nah, fungsinya apa? Kalau fikir ini adalah hubungannya dengan alam. Sedangkan zikir adalah pencipta alam. Dalam bahasa Al-Quran, kalau fikir itu untuk makhluk atau al-makhluk, sedangkan zikir adalah al-khaliq. Bedanya di sini. Oleh karena itu dalam Al-Quran ada ayat mengatakan, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allah. Itu orang-orang yang zikir kepada Allah dengan hatinya. Qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna, dan berfikir. Fi khalqis samawati wal ard. Jadi sasaran pikiran adalah alam, makhluk, sedangkan zikir adalah khaliq. Jangan dibalik-balik. Kalau dibalik rusak. Di dalam zikir itu nanti pada tingkat tertentu ada mahabbah, ada ma'rifah, ada ya, al-hub, ada cinta, ada alish, ada rindu. Itu untuk Tuhan. Cinta buat Tuhan. Sedangkan untuk makhluk itu ar-Rahman, kasih sayang, rahmah kita, kasih sayang kita. Otak kita digunakan hanya untuk memikirkan alam. Hati kita hanya untuk menghadirkan Tuhan. Jangan dibalik. Allah pakai otak, alam pakai hati, rusak. Kalau orang menggunakan hati untuk alam, nanti hubud dunia, cinta dunia. Dan hubud dunia, ra'su kulli khati'atin, adalah biang kerok dari semua kejahatan. Karena menggunakan hati diserahkan kepada dunia. Dia milik Allah. Sebaliknya otak ini untuk alam. Dengan otak ini kemudian kita akan mengolah alam, memikirkan segala macam alam, kemudian menghasilkan ilmu dan produk atau teknologi. Jangan dibalik. Otak digunakan untuk memikirkan Allah, rusak. Makanya ada pernyataan tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Pergunakan pikiranmu untuk mengolah ciptaan Tuhan, tidak untuk membicarakan Tuhan. Nah, di sini rusaknya manusia, kadang-kadang Tuhan jadikan garapan, dia nggak akan sampai, hanya sampai terus tidak selesai. Bukan berarti bahwa otak kita sama sekali tidak difungsikan untuk berbicara tentang Tuhan, tapi otak tidak akan selesai untuk membicarakan tentang Tuhan. Maka orang-orang yang berdebat dengan ribuan halaman kitab dengan otaknya itu hanya sampai pada kesimpulan kacau dan tidak selesai. Karena apa? Tuhan di sini tempatnya. Jada, yadhkurun. Baik. Hai orang yang beriman, kamu wajib menggunakan hatimu. Perhatikan sedikit. Menggunakan hatimu untuk selalu melihat Tuhan dengan hatimu. Itu bahasa gampangnya gitu. Karena ada idrok mata, ada idrok otak, ada idrok ini. Usahakan hatimu untuk senantiasa mengakses Tuhan, bahasa gampang begitu. Ingat Tuhan dengan hatimu. Allah. Zikron katsira, dengan ingat yang sebanyak-banyaknya. Ini harus banyak dengan Tuhan.
Harus banyak. Apa yang dimaksud dengan zikran katsira? Nah, nanti ada 2 ayat paling tidak di Quran. Satu, yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Zikir kepada Allah saat berdiri, saat duduk, dan ketika berbaring. Tafsirnya banyak nanti. Ada yang mengatakan kiaman sedang jadi presiden, duduk sedang jadi pejabat, ala junubihim rakyat jelata. Ada. Kiaman ketika dia kaya raya, wa qu'udan kelas menengah, wa ala junubihim miskin papa. Ini gambaran. Dalam keadaan berdiri, duduk, terbaring pun Tuhan bawa di hatimu. Engkau boleh berdiri di depan bendera, tapi hatimu menghadap Dia. Engkau boleh tidur di atas kasur, tapi ketika engkau akan tidur di atas kasur, terakhir yang harus ada dalam hatimu adalah Allah. Maka sepanjang tidurmu itu zikir. Nah, kita tidak. Mau tidur yang kita pikirkan itu masalah dunia, kita rasakan dunia terus. Kita cintai dunia, kita rindukan dunia, sepanjang tidur itu ngelindurnya dunia terus. Satu, berdiri, duduk maupun berbaring, di posisi fisik apapun, posisi nasib apapun, kamu zikir pada Allah. Tapi ayat yang kedua berat. Wadhkur rabbaka idza nasita. Berat. Segeralah kamu zikir pada Tuhanmu. Zikirlah pada Tuhanmu saat kamu lupa. Lupa zikir, lupa zikir, lupa zikir. Berat ini. Begitu lupa, cepat ingat. Maka perintahnya bukan umum. Kalau ini umum masih mereka nih. Mereka berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk maupun terbaring. Mereka ini. Tapi ada manusia-manusia yang zikirnya 1 detik pun dia tidak boleh lupa. Begitu lupa, seketika nyambung. Siapa? Wadhkur rabbaka. Engkau sendiri. Muhammad seorang diri. Tidak boleh sedetik pun lupa dengan Allah. Kalau umatnya suruh kayak gini, nggak ada yang mau. Berat. Kalau manusia sepanjang hidupnya full zikir pada Allah, berat. Maka tidak ada perintah seperti ini. Ini khusus. Wadhkur rabbaka idza nasita. Kamu Muhammad seorang diri, begitu lupa seketika kamu segera zikir. Kalau yang lain, ya sekedarlah. Waktu berdiri, ya ingat. Duduk, ingat. Tidur, ingat. Nggak lupa nggak apa-apa, nggak keras. Tapi ini bentuknya keras. Dan ini bentuknya adalah bentuk berita. Mereka senantiasa berzikir kepada Allah, dipuji saja. Jadi orang umum, kelasnya kelas kita itu orang umum, kelasnya kelas mereka, rombongan, kalau mobil itu apa namanya? Reguler. Nah ini mobil reguler, yang kelasnya ekonomi, itu bisa kelaskan. Mereka rombongan yang senantiasa berzikir pada Tuhan, dipuji itu. Tapi Nabi Muhammad bukan dipuji. Kamu kudu, wah itu keras. Kalau perintah ini buat kita, mendingan kagak deh. Karena tidak mungkin. Kenapa perintah untuk Rasul seperti ini? Kelasnya lain. Kelasnya lain dan spare part-nya juga KW1. Original. Kita ini kan sudah, apa namanya, bubutan semua. Iman bubutan. Ingat kita pernah sampaikan, perintah-perintah kepada Rasulullah dalam Al-Quran berbeda dengan pada umatnya. Oleh karena itu ayat-ayat tertentu khusus berlaku khusus dan umum berlaku umum. Ini yang para ulama tidak jarang gunakan, tapi saya ambil kaidah sendiri, ayat khusus dibuat khusus, umumnya umum. Ini harusnya buat bahan profesor sebetulnya. Kajian ini. Contoh, ketika Allah bicara tentang orang-orang yang qiyamul lail, orang beriman, ya. Di dalam surah Sajadah,
Innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukkiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa la ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman pada ayat kami adalah orang-orang yang apabila diingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka sujud, menyungkur dan tidak menyombongkan diri. Lalu tatajafa junubuhum 'anil madaji'i, lambung mereka jauh dari pembaringan. Mereka berdoa pada Tuhan mereka dengan penuh rasa takut dan mengharap-harap, dan mereka menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan pada mereka. Dipuji. Mereka orang-orang itu jauh lambungnya. Nggak ada perintah di sini, cuma dipuji. Tapi Nabi, ayatnya, wa minal laili fatahajjad bihi. Tadi kan, bangun malam dipuji oleh Allah untuk orang banyak. Tapi untuk Nabi dan dari sebagian malam Muhammad, kamu tahajud, kudu tahajud kamu. Dan al-asl fil amri lil wujub. Menurut asalnya perintah itu menunjukkan kepada wajib. Maka para ulama mengatakan sholat tahajud dan witir wajib bagi Rasulullah, tapi sunat bagi umatnya. Kenapa wajib? Spare part-nya lain. Kenapa wajib? Tugasnya lain. Jadi Rasul itu seakan-akan dalam dirinya, jiwa Rasul itu adalah kelasnya sama dengan seluruh manusia. Coba bayangkan itu hebatnya di situ. Satu orang manusia memikul ibadah berat yang tidak bisa dipikul oleh orang banyak. Nanti itu bahasanya tersendiri. Rasul itu orang capek, tahajud jadi wajib. Kita sunat juga kadang-kadang kan. Karena kita mikirnya enteng, biarin nggak wajib ini, kan gitu. Tapi Rasul walaupun sunat seakan-akan wajib buat dia. Kita tidak membayangkan kalau kita disuruh dalam satu kitab disebutkan bahwa Rasul itu sehari semalam keluarganya itu sholatul khamsin, sholat 50 rakaat sehari semalam. Tapi beliau untuk umatnya hanya minta yang wajib 5 waktu. 17 rakaat. Yang lainnya sunat-sunat saja. Tapi untuk keluarga Rasul, meskipun sunat-sunat, itu dipraktekkan terus 50 rakaat sehari semalam. Nah, kita nggak bisa ngitung seperti itu. Ya mungkin kita menggunakan dalilnya yang perwakilan saja. Seperti orang-orang soleh, misalnya Bu Yadim Yati itu, sehari semalam tuh khatam Quran 30 juz. Kita juga pengen khatam, tapi khatam perwakilan, kulhu 3 kali. Gitu. Kelas yang lain. Baik. Jadi yang namanya di segala keadaan, di segala tempat, atau kalau kuat, seluruh waktumu selalu ingat dengan Allah. Badanmu boleh di mana saja, matamu boleh melihat apa saja. Tapi ketika kau melihat apapun, sebut di situ Allah. Makanya melihat gadis cantik, subhanallah. Allah yang nyambung. Kita minum enak kopi seperti ini. Mulainya bismillah, ada Allah. Selesai, alhamdulillah, ada Allah di situ. Tidak boleh ada satu detik pun waktu di mana engkau lupa dengan Allah. Syukur kalau bisa nyebut. Nanti kita akan bedakan antara menyebut Allah dengan mengingat Allah. Beda lagi. Kalau cuma nyebut sih mungkin MP3 bisa. Tapi MP3 kan nggak ada rasanya. Kaset diputar berbunyi dah. La ilaha illallah, bisa bunyi. Tapi dia nggak ada hatinya. Anak kecil la ilaha tapi nggak ada rasanya. Zikir. Yang dimaui Allah itu zikir dengan hatinya. Nanti bahasan zikir dengan lisan lain lagi. Terus yang kedua, wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan tasbihkanlah Tuhanmu, baca subhanallah. Segala subhanallah banyak. Subhanallahil azim, sabbih, subhanallah, subuhun qudus rabbuna. Itu tasbih. Kapan? Bukratan wa asila. Perhatikan, dari putaran waktu yang 24 jam di mana kita melek. Ini full zikir. Full zikir. Dan ini ada yang khusus. Yaitu antara pagi dan petang. Kapan pagi itu? Pagi itu adalah di Quran, qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha. Sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Bil ghudubi wal asal. Bukratan wa asila, bukratan wa asyiya. Itu maknanya sama.
yaitu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Jadi ba'da salat subuh sebelum keluar matahari. Kalau keluar lain lagi nanti. Dan ba'da salat asar sebelum terbenamnya. Kalau terbenam lain lagi wiridnya. Tapi kita sedang bahas wirid secara merat banyak ya. Nanti bagi yang ingin bahas panjang lebar bisa di kitab saya buku Al-Fadilah, Kitabul Fadilah. Tapi belum kita sebarkan banyak karena perlu penjelasan yang rinci. Nanti kalau nggak dijelaskan dikiranya ahli bid'ah lagi kan. Sepanjang waktu kamu berzikir pada Allah, sisakan waktu yang ada setelah sholat subuh sebelum terbit matahari, setelah asar sebelum terbenam matahari, kamu baca tasbih. Subhanallah. Bagaimana rinciannya? Nah, sebut saja karena waktunya tinggal berapa menit kan? Dan teman-teman di kantor juga mungkin sudah pada pulang ini. Yang di rumah juga sudah ada ditangisi sama istrinya karena disuruh belanja. Allah tidak memerintahkan pada hambanya tentang satu pekerjaan. Dan Allah tidak melarang pada hambanya tentang satu pekerjaan, kecuali pasti ada hadiahnya. Dialah Allah, dia dulu. Jadi kalau mau ngasih hadiah, dia dulu sebelum yang lain. Jadi jangan sekali-kali kalau ngasih hadiah itu anak buah, misalnya camat nyuruh, kamu Pak Lurah kasih hadiah, camatnya dulu kasih hadiah dulu. Jangan anak buahnya dulu. Kalau kita kan enggak, bupati mau ngasih hadiah, perusahaan diketokin. Kalau punya duit. Yusolli alaikum. Perhatikan, dialah Allah yang bersolawat kepada kamu. Saya tidak ingin berdebat tentang makna solawat. Nanti panjang sekali. Apakah itu istighfar, apakah itu rahmah, apakah itu doa. Nanti panjang. Dialah Allah yang bersolawat kepada kamu. Wa malaikatuhu. Kepada siapa? Ini kepada orang yang zikir dan tasbih. Orang yang zikir, banyak zikir, dan orang yang baca tasbih pagi dan petang, itu dikasih hadiah sama Allah. Apa hadiahnya? Salawat. Dari Allah. Nah, cuma dari Allah. Wa malaikatuhu, juga dari malaikatnya. Padahal di surat ini, surat yang sama. Al-Ahzab, ayat 56, kita sering baca. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Di sini berselawat kepada orang yang berzikir dan baca tasbih. Alangkah tingginya orang ini. Alangkah tingginya dari orang yang berzikir dan baca tasbih pagi dan petang. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Kita ganti redaksinya. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada orang yang berzikir dan tasbih pagi dan petang. Luar biasa bukan? Saya tidak ingin berdebat tentang mana sholawat, kepanjangan, intinya saja. Tapi kalau Allah sudah bersolawat, isinya apa? Allah dan malaikatnya bersolawat, apa isinya? Liyukhrijakum. Allah keluarkan kamu semua. Mengeluarkannya nggak bareng-bareng malaikat dong. Tidak bisa. Yang kuasa Allah di sini. Malaikat hanya ikut menjadi tim sukses karena Allah sudah mengumumkan dulu. Orang ini orang berharga di hadapanku. Semua malaikat menghargai. Begitu sudah dihargai Allah, liyukhrijakum. Dia akan dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari mana? Minadz zulumati. Zulumat ini jamak dari zulmatun. Satu. Kalau dua, zulmatani. Kalau jamak, zulumat. Satu kegelapan, dua kegelapan, segala banyak kegelapan. Jadi orang yang beriman bukan hanya dikeluarkan dari satu kegelapan. Dari semua kegelapan yang ada di kehidupan mereka, dia akan dikeluarkan dia. Coba itu. Semua kegelapan. Orang
Bodoh, gelap. Dikeluarkan dari bodohnya, pinter. Orang miskin, gelap. Dikeluarkan dari miskinnya, cukup. Orang pangkatnya nggak naik-naik, gelap. Dipindahkan, dia naikkan. Semua kegelapan. Syaratnya apa? Zikir, tasbih, pagi dan petang. Wa kana bil ilan nur, dipindahkan ke cahaya terang. Kenapa cahaya cuma satu? Ya bahagia makan cuma satu. Pokoknya rasa enak, rasa tentrem itu menunjukkan tauhid, menunjukkan keesaan Allah. Hanya satu bahagia. Tapi kesusahan banyak. Ini juga susah semua sebetulnya. Cuma beda-beda susahnya. Ada bahagianya. Mana? Saat tersenyum bersama. Sama bahagia di situ. Wa kana bil mu'minina rahima, Allah Maha Rahim kepada orang-orang yang beriman. Jadi sifat rahim Allah di zikir kepada Allah dan orang yang tasbih pagi dan petang. Kan awalnya ya ayyuhalladzina amanu. Bahkan bil mu'minina, orang yang beriman juga rahima. Jadi gini, hai kamu orang yang aku iman, kalau ingin dirahman oleh Allah, kalau ingin Allah rahim pada kamu semua, kasih sayang pada kamu semua, kerjakan dua. Banyak zikir, tasbih pagi dan petang. Allah sayang sama kamu. Enggak berat sebetulnya, mah. Yang berat itu kan ngelakoni. Ini baru di dunia. Akhiratnya apa? Tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam wa a'adda lahum ajran karima. Penghormatan untuk mereka pada saat mereka bertemu dengan Allah, itu nanti ada seruan. Ada apa? Istilahnya mah juru bicara lah. Ada suara yang berbunyi, salam, salam, salam. Selamat ya, selamat ya, selamat ya. Itu penghormatannya itu. Nanti ada salamun alaikum tibtum. Salam sejahtera buat kamu semua, kalian orang-orang beruntung. Itu salamun qaulan mir rabbir rahim. Ini ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Rahim, penyayang. Itu kan Rahim. Bukan mir rabbir rahman, Rahim. Kenapa tidak Rahman? Sudah sering saya jelaskan dulu. Bedanya Rahman dengan Rahim. Kalau Rahman itu adalah bahwa Allah itu Maha Pengasih dalam kesendiriannya. Dia zat yang Maha Pengasih. Sedangkan Rahim adalah Allah Pengasih dihubungkan dengan makhluknya. Makanya ketika memberi pada makhluk, dia gunakan Rahim, tidak Rahman. Nah, tapi kalau kita memuliakan dia, mengagungkan dia, menyembah dia, Rahman. Usjudu lirrahman. Sujudlah kepada Ar-Rahman, bukan pada Ar-Rahim. Wa ibadur rahman, orang-orang yang menyembah Ar-Rahman, bukan menyembah Ar-Rahim. Karena apa? Kalau Rahman itu ada dari bawah ke atas, Rahim, Allah dari atas turun ke bawah, menurunkan kasih sayangnya itu Rahim. Jadi kalau orang ingin dapat Rahim Allah, gampang saja sekarang. Terus-menerus zikir pada Allah, dan jangan lupa ada 2 waktu spesial, pagi dan petang, kamu baca tasbih di situ, turun. Jadi kalau susah, kita tidak usah kemana-mana. Tidak usah banyak bertanya. Sudah ada di Quran. Nah, di sini jawabannya sudah ada. Nah, sekarang musibah corona itu gelap. Bareng aja semua. Tidak usah saling menyalahkan. Kita bukannya baca tasbih, malah menebar fitnah. Wabah makin luas. Kita bukan zikir pada Allah, bukan nyebut nama Allah, menyebut kejelekan orang lain. Mau berdoa menjerit 1.000.000 kali juga nggak akan didengar. Mulutmu kotor menghibah saudaramu. Ini 2 nih. Nah, masih berapa nih? Sudah habis ya? Sudah habis? Sudah ada isya? Kurang berapa menit? Kan? Kurang 28 menit. Kan? 4 menit lagi.
Oke, saya akan ulangi. Ini untuk hamba-hamba Allah yang beriman, yang sedang gelap. Ini sekarang gelap semua kan? Yang miskin, gelap, bingung. Mau nyari duit kemana? Yang kaya juga bingung, mau pakai duit bawa kemana? Mau belanja juga harus tutup mulut. Serba bingung. Dah, nggak usah bingung. Kita berada dalam kegelapan bersama, sama seperti gelapnya Nabi Yunus kan? Nabi Yunus kan zulumat. Fanada fi zulumat. Nah, ini bukan? Fanada fi zulumat. Nih, fanada fi zulumat. Ini zulumat tuh. Tuh sama kan zulumat? Yunus menyeru Allah dalam kegelapan. Apa yang dibaca? La ilaha illa anta. Itu namanya apa? Zikir. La ilaha illa anta. Zikir. Subhanaka. Hasbih. Dijelaskan? La ilaha illa anta. Itu zikir. Ini uzkurul dzikran katsira. Subhanaka. Apa? Tasbih. Ini dua nih. Zikir dan tasbih. Pantes kan janji tadi. Liyukhrijakum minadz zulumati ilan nur, dikerjakan oleh Nabi Yunus. Fanajainahu minal ghammi, maka kami selamatkan ia. Ayatnya, dawuhnya, perintahnya sudah ada. Yang ada sekarang ditunggu apa? Yakinnya. Takutnya orang kan nanya, emang pernah ada orang yang dibebaskan dari kegelapan hidupnya gara-gara baca zikir? Sabbih bil ashiyyi wal ibkar. Lihat perintahnya. Saya ingatkan kembali, ingat perintah Nabi kepada Nabi Zakaria. Ayatuka alla tukaliman nasa salasata ayyamin illa ramzah wadhkur rabbaka katsira. Ya. Banyaklah kamu zikir pada Tuhanmu. Nabi Zakaria. Kemudian wasabbih bil ashiyyi wal ibkar, bacalah tasbih pagi dan punya anak? Punya. Udah cukup itu contohnya dua. Jadi apapun kegelapan kita, tetap berusaha lahiriah. Contohnya sudah ada. Gelapnya Nabi Zakaria, tidak punya turunan, zikir dan tasbih. Gelapnya Nabi Yunus, dimakan ikan, zikir dan tasbih, dua-duanya sukses. Kalau dua peristiwa ini nggak meyakinkan, mau pakai apa lagi? Allah berikan contoh. Apa harus ditambahi dengan film-film yang enggak? Atau mau ditambahin dengan contoh, biasanya kan, ya film-film itu, silat-silat itu kan, ada guru silat, dibunuh sama muridnya, lalu anaknya tua, balas dendam, mati, bubar kan itu. Atau ada orang pacaran karena laki-lakinya miskin, kemudian perempuannya kaya, lalu si laki-lakinya diusir sama orang tuanya si perempuan, lalu si perempuannya sakit keras, kemudian diizinkan kawin, kan itu doang ceritanya. Itu yang mau kita baca. Baik, sekira ini saja. Insya Allah kita ketemu bulan yang akan datang. Mudah-mudahan kita bukan sekedar mengerti, tapi yakin. Dan bukan hanya yakin, tapi kita juga diberi kemauan dan kemampuan untuk mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Saya belum melihat wajah-wajah teman-teman di First Logistik yang ikut ngaji. Saya curiga yang ikut ngaji nggak banyak ini. Jadi kalau ada Pak Dirut ya semangat, kalau nggak ada Pak Dirut ya, wah tapi banyak. Alhamdulillah, saya ingin kita semua mewiridkan kalimat pendek untuk kegelapan yang sekarang melanda negeri kita semua. Tolong, jangan pernah tinggalkan ba'da subuh dan ba'da asar membaca subhanallah wa bihamdihi 100 kali.
Itu saja singkatnya mah. Jangan pernah tinggalkan seumur hidupmu supaya besar manfaatmu untuk diri, keluarga, dan untuk semua. Untuk negeri ini agar supaya segera lepas dari kegelapan. Jangan ikuti orang-orang yang menggunakan mulutnya untuk mencaci maki. Biarlah mereka yang berkelahi, tapi kita yang mendekati ilahi. Bacalah subhanallah wa bihamdi ba'da subuh 100 kali dan ba'da asar 100 kali. Demikian, terima kasih. Mari kita pungkas dengan sama-sama membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi guru kita Bapak Kiai Syarif Rahmat yang telah menyampaikan kajian takrir kitab tafsir Al-Quran. Mudah-mudahan Bapak yang beliau sampaikan manfaat untuk kita semua dan insya Allah kita amalkan dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Dari kami, akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.